Selamat sore, Bu. Perkenalkan, nama saya Tiara Ananda Pardosi dari NIM 423240118, Prodi D3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kuisis saya. Pada soal yang pertama dikatakan ada dua stand kios penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim. Dan es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. 0. Mulai dengan corong kosong. 1. Ambil warna secara sembarang atau random. Tambahkan 2 bulatan berwarna yang sama. 2. Tambahkan 1 bulatan dengan warna yang berbeda. 3. Jika tingginya sudah sesuai yang diminta, maka berhenti. Jika belum, kembali ke langkah yang pertama. Es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Tantangan yang mana merupakan es krim stand kedua, gambar yang tersedia hanya memperlihatkan beberapa susunan awal. Langkah penyelesaian yang saya ambil dalam menyelesaikan masalah tersebut, yang pertama, mengidentifikasi pola dari stand pertama. Stand pertama akan selalu memiliki 2 bulatan yang sama, diikuti oleh 1 bulatan warna yang berbeda. Misalnya kuning-kuning, hijau, ungu-ungu kuning, dan seterusnya. Yang kedua, cari gambar yang tidak sesuai dengan pola stand pertama. Stand kedua tidak memiliki pola pengulangan 2 bulatan dengan warna yang sama dan 1 bulatan warna yang berbeda. Pemeriksaan pilihan jawaban yang saya pilih yang pertama yaitu dari gambar A, merah muda, hijau mengikuti stand yang pertama yang berarti itu jawaban yang salah. Pada gambar kedua atau gambar B, hijau-hijau merah muda mengikuti stand yang kedua yang berarti itu benar. Es krim B tidak sesuai dengan langkah atau instruksi. Dimulai dengan langkah yang benar, yaitu menempatkan 2 rasa yang sama. Namun, diikuti dengan 2 rasa yang berbeda. Seharusnya menambahkan 1 sendok rasa yang berbeda. Pada gambar yang ketiga atau gambar C, kuning-kuning merah muda mengikuti stand yang pertama yang berarti itu jawaban yang salah. Atau gambar yang terakhir dan gambar D, yaitu merah muda, hijau mengikuti stand yang pertama yang berarti itu salah. Pada soal yang kedua dikatakan, Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai pukul 8. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda Rp 10.000. Misalnya, jika ia tiba sebelum pukul 8.15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia akan didenda Rp 10.000. Pagi ini, Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan yang pukul 8:08. Kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat, tetap paling murah dendanya? Dari gambar yang telah saya buat, di sini saya telah menyelesaikan permasalahan kereta, jadwal, waktu tempuh, harga tiket yang paling murah yang akan diambil Bob dalam menyelesaikan masalahnya. Yang pertama, kereta. Kereta biasa jadwalnya pukul 6 setiap 5 menit, waktu tempuhnya 40 menit dan harga tiketnya Rp5.000. Kereta kedua warawiri yaitu jadwalnya pukul 6 WIB setiap 10 menit. Waktu tempuhnya 30 menit, harga tiketnya Rp10.000. Kereta yang ketiga yaitu kereta cepat pukul 7 WIB setiap 15 menit pertama dan waktu tempuhnya 20 menit dan harga tiketnya Rp15.000. Dan kereta terakhir, kereta ekspres yaitu jadwalnya pukul 7 WIB setiap 20 menit dan waktu tempuhnya 12 menit dan harga tiketnya Rp20.000. Berdasarkan yang saya rangkum, kereta biasa tiba pukul 8.50, totalnya Rp35.000 ditambah 5.000 ditambah 3 kali Rp10.000. Kereta kedua warawiri tiba pukul 8.40, totalnya Rp30.000 dari Rp10.000 ditambah 2 kali Rp10.000. Kereta yang ketiga kereta cepat tiba pukul 8.35, totalnya Rp35.000 dari 15.000 ditambah Rp10.000 dikali 2. Kereta yang terakhir, kereta ekspres, tiba pukul 8.32, totalnya Rp40.000 dari 20.000 ditambah 2 kali Rp10.000. Pilihan kereta untuk Bob yang paling murah yang setelah kita rangkum dapat kita temukan di kereta Wariwiri yang tiba pukul 8.40, totalnya Rp30.000. Pada soal yang ketiga di sini dikatakan adalah peta untuk berjalan-jalan di Taman Bebres. Lingkaran hijau melambangkan pohon dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon trayek dari pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai F, D, A, C, A, B. Pada suatu hari Minggu, ada 2 keluarga jalan-jalan di Taman Bebres. Trayek keluarga Amir adalah B, A, A, C, E, D, E, E, D, A. Trayek keluarga Badu adalah F, D, C, D, A, E, A, D, EDA. Tantangannya yaitu asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama? Pada penyelesaian yang saya ambil dalam mengidentifikasi masalah tersebut, yang pertama saya menggambarkan pohon yang berada di jalan yang
dan yang keluarga Amir dan keluarga Budi lewati. Di sini telah saya tandai bahwa yang bertanda pink itu adalah keluarga Budi dan yang bertanda biru itu adalah keluarga Amir. Berdasarkan yang telah saya rangkum, di sini saya menemukan bahwa kedua keluarga tersebut tidak pernah bertemu. Karena alasan yang saya ambil yaitu karena kita tidak dapat hanya menemukan huruf yang sama di posisi yang sama, karena huruf yang sama belum tentu memiliki jenis pohon yang sama. Pada soal nomor 4 dikatakan, di kota Bebras ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit, T1, T2, dan T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Tantangan Bebras Jojo akan pergi ke Ju. Ia berganti kereta hanya sekali saja dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat. Dari pembahasan yang saya ambil, saya menggambarkan stasiun kereta yang telah dilewati oleh oleh Bebras di kota Bebras yang akan pergi ke kota Ju. Di sini telah kita lihat bahwa di sini ada beberapa jalur yang ia lewati seperti perpustakaan, rumah sakit, park, dan kebun binatang yang akan ia pergi atau tujuan ia pergi. Jawaban yang saya ambil atau mengidentifikasi masalah yang saya ambil yaitu saya memilih stasiun D. Karena yang pertama, stasiun A tidak pernah atau tidak diperlukan untuk melakukan transit. Stasiun B itu 2 kali transit pada T3 dan T1. Stasiun C 2 kali transit pada T2 dan T1. Dan stasiun D 1 kali transit pada T4. Jadi, untuk berganti kereta hanya sekali dan harus dimulai dari stasiun D karena stasiun D adalah stasiun yang sangat gampang atau sangat mudah untuk dilewati dan untuk berpergian ke Ju akan melewati stasiun D juga dan akan cepat sampai di stasiun D. Soal terakhir yaitu dikatakan Bob akan berpergian ke Hamper dan Kemuk. Pada peta, lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol 2 arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota, angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan dua kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tetapi tetap harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya untuk berpergian dari kota B ke C dapat dipilih jalan sehingga membayar 24.018 tambah 6. Tantangannya, berapa biaya yang paling murah dari hampir gemuk? Dari yang telah saya definisikan, di sini adalah penyelesaian yang saya dapat setelah saya menggambarkan jalan tol ruas yang dihampiri Muk ke Hamper. Yang pertama, saya mendapatkan 2 jenis jalan yang dapat saya tentukan mana yang lebih murah. Yang pertama, Hamper akan melewati ruas jalan tol A, C, D, Gemuk. Total biayanya itu 13 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 6 sama dengan 41.000. Dan jalan terakhir, yang pertama yaitu dari Hamper A, B, C, Gemuk. Dan total biayanya itu 13 tambah 11 tambah 23 sama dengan 47. Maka dari 2 jalan yang telah saya ambil, saya menemukan bahwa biaya yang paling murah ada di biaya dari Hamper A, C, D, Gemuk, yaitu 41.000. Maka biaya yang paling murah dari Hamper Gemuk adalah 41.000. Sekian presentasi dari saya. Saya Tiara Pardosi dari NIM 423240118 mengucapkan terima kasih.